Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia astral atau dunia sukma telah lama menjadi subjek minat manusia dalam berbagai tradisi, mitologi, dan praktik spiritual. Meraga sukma, atau perjalanan astral, adalah pengalaman di mana seseorang percaya atau mengklaim bahwa dirinya telah meninggalkan tubuh fisiknya dan memasuki dimensi lain atau alam semesta spiritual. Dalam video ini, kita akan menjelajahi fenomena meraga sukma, memahami konsepnya, dan melihat beberapa pandangan yang berbeda mengenai pengalaman ini. Apa itu meraga sukma? Meraga sukma adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman di mana seseorang merasa bahwa kesadarannya telah berpindah dari tubuh fisiknya ke alam semesta astral atau dimensi lainnya. Ini sering dianggap sebagai pengalaman spiritual atau transendental di mana seseorang dapat mengalami hal-hal seperti perjalanan keliling alam semesta, interaksi dengan entitas spiritual, atau pengalaman di luar batas ruang dan waktu. Perspektif berbeda. 1. Perspektif spiritual. Dalam banyak tradisi spiritual, meraga sukma dianggap sebagai cara untuk memperluas kesadaran dan menghubungkan diri dengan alam semesta yang lebih besar. Dalam praktik-praktik seperti meditasi, yoga, atau teknik pernapasan khusus, orang mencoba untuk melepaskan diri dari tubuh fisik mereka untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. 2. Perspektif ilmiah. Dalam bidang ilmu pengetahuan, fenomena meraga sukma sering dijelaskan sebagai pengalaman halusinasi atau ilusi yang disebabkan oleh aktivitas otak atau kondisi psikologis tertentu seperti gangguan tidur atau tekanan psikologis. Ilmuwan mengatakan bahwa tidak ada bukti empiris yang meyakinkan untuk mendukung klaim bahwa seseorang benar-benar dapat meninggalkan tubuh fisiknya dalam arti harfiah. 3. Perspektif budaya. Di berbagai budaya, konsep meraga sukma dapat bervariasi. Misalnya, dalam kepercayaan populer di beberapa masyarakat, meraga sukma dapat dikaitkan dengan cerita tentang perjalanan astral yang dilakukan oleh dukun atau paranormal. Namun, dalam beberapa budaya lainnya, meraga sukma dapat dilihat sebagai pengalaman pribadi yang sangat penting dalam pencarian spiritual individu. Meskipun banyak orang percaya bahwa meraga sukma adalah pengalaman yang memperkaya dan mendalam, ada juga risiko yang terkait dengannya. Beberapa orang melaporkan pengalaman yang menakutkan atau mengganggu selama perjalanan astral, seperti bertemu dengan entitas jahat atau merasa kehilangan kontrol atas tubuh fisik mereka. Selain itu, ada juga perdebatan etis tentang keamanan dan kesahihan meraga sukma, terutama ketika praktik tersebut melibatkan penggunaan teknik atau obat-obatan yang mengubah kesadaran. Meraga sukma adalah fenomena yang kompleks dan sering kali diperdebatkan, dengan pandangan yang beragam tergantung pada perspektif spiritual, ilmiah, dan budaya. Meskipun banyak orang merasa bahwa pengalaman ini memberikan wawasan yang dalam tentang alam semesta dan kesadaran manusia, ada juga risiko dan perdebatan yang terkait dengan praktik ini. Bagi sebagian orang, meraga sukma merupakan bagian penting dari pencarian spiritual dan eksplorasi diri, sementara bagi yang lain, hal ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan secara ilmiah. Dalam Islam, keyakinan tentang dunia astral atau alam gaib tidaklah terasingkan. Namun, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di dunia nyata memiliki pandangan yang berbeda dalam ajaran agama. Dalam pandangan Islam, dunia astral dapat memengaruhi manusia dalam beberapa aspek. 1. Pengaruh terhadap spiritualitas. Dalam Islam, dunia astral dianggap sebagai dunia yang tersembunyi, di mana roh-roh dan malaikat berada. Pengaruhnya terhadap spiritualitas manusia dianggap melalui perantaraan malaikat dan roh-roh yang baik atau jahat. 2. Pengaruh terhadap mimpi. Dalam Islam, mimpi dianggap sebagai saluran komunikasi antara dunia nyata dengan dunia gaib. Pengaruh dunia astral dalam mimpi bisa berupa pesan-pesan atau tanda-tanda dari Allah, malaikat, atau bahkan roh-roh jahat. 3. Pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Beberapa pandangan meyakini bahwa pengaruh dunia astral bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam keberuntungan, keselamatan, dan bahkan kesehatan. Namun, Islam menekankan bahwa semua kehidupan tergantung pada kehendak Allah dan bukan pada pengaruh dunia astral. 4. Pengaruh terhadap praktik keagamaan. Dalam beberapa praktik keagamaan, terutama dalam ilmu tasawuf atau tarekat, ada keyakinan bahwa pengaruh dunia astral bisa dimanfaatkan untuk mencapai kedekatan dengan Allah.
Namun, Islam menekankan bahwa praktik semacam ini haruslah dalam batas-batas syariat Islam dan tidak boleh melanggar ajaran agama. Pada akhirnya, dalam pandangan Islam, dunia astral memiliki keberadaannya sendiri, tetapi manusia harus memfokuskan perhatian dan kepercayaan mereka pada Allah dan ajarannya, bukan pada pengaruh-pengaruh gaib yang mungkin ada. Dunia astral telah memikat manusia selama ribuan tahun, menjadi subjek perdebatan, eksplorasi, dan misteri yang belum terpecahkan. Bagi yang percaya, itu adalah wilayah di luar pengalaman fisik yang biasa, di mana jiwa dapat berkelana, berkomunikasi dengan entitas spiritual, dan mengeksplorasi realitas yang lebih tinggi. Namun, masuk ke dalam dunia astral bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan latihan, kesadaran diri, dan pengendalian pikiran yang kuat. Apa itu dunia astral? Bagaimana cara merasakan dan mengetahuinya? Tonton channel Pitutur Luhur sampai selesai agar tidak gagal faham. Dunia astral, juga dikenal sebagai alam astral atau rencana astral, merupakan dimensi non-fisik yang diyakini oleh banyak budaya dan tradisi spiritual. Ini dianggap sebagai tempat di mana kesadaran dapat beroperasi di luar tubuh fisik dan mengeksplorasi realitas yang berbeda dari dimensi fisik yang biasa kita kenal. Hal penting perlu diperhatikan merasakan dunia astral. 1. Mengembangkan kesadaran. Langkah pertama dalam merasakan dunia astral adalah mengembangkan kesadaran diri yang mendalam. Latihan meditasi, refleksi diri, dan peningkatan kesadaran akan membantu Anda terhubung dengan energi spiritual yang memungkinkan perjalanan astral. 2. Praktek teknik relaksasi. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam adalah kunci untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran Anda untuk memasuki dunia astral. Memasuki keadaan pikiran yang tenang dan santai akan memfasilitasi pengalaman perjalanan astral yang lebih dalam. 3. Memahami mimpi. Dunia astral sering kali diakses melalui mimpi. Dengan mempraktikkan teknik untuk mengingat dan mengendalikan mimpi, Anda dapat belajar berkomunikasi dengan kesadaran Anda saat berada dalam keadaan tidur dan memanfaatkannya sebagai pintu gerbang ke dunia astral. Yang harus diperhatikan memasuki dunia astral. 1. Praktek proyeksi astral. Proyeksi astral adalah kemampuan untuk memisahkan kesadaran dari tubuh fisik dan berkelana ke dunia astral. Latihan proyeksi astral melibatkan menciptakan kondisi pikiran yang tepat, fokus yang tinggi, dan kehendak yang kuat untuk meninggalkan tubuh fisik. 2. Visualisasi dan intensifikasi energi. Gunakan teknik visualisasi untuk membayangkan diri Anda meninggalkan tubuh dan bergerak ke dimensi astral. Selain itu, fokuskan energi dan intensitas kehendak Anda untuk memperkuat kekuatan pikiran Anda saat memasuki dunia astral. 3. Mengelola ketakutan dan keraguan. Salah satu hambatan terbesar dalam memasuki dunia astral adalah ketakutan dan keraguan. Praktek keberanian, kepercayaan diri, dan penerimaan akan membantu Anda melewati rintangan ini dan memasuki dunia astral dengan keyakinan. Memasuki dunia astral adalah pengalaman yang mendalam dan bermakna yang membutuhkan kesadaran diri yang mendalam, latihan yang konsisten, dan kesiapan mental yang kuat. Meskipun tidak semua orang akan memiliki pengalaman yang sama dalam dunia astral, proses eksplorasi ini dapat membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta yang luas di sekitar kita. Dengan mempraktikkan teknik-teknik yang dijelaskan di atas dengan tekun dan penuh dedikasi, Anda dapat memperluas pemahaman Anda tentang alam semesta dan merasakan keajaiban yang tersembunyi dalam dunia astral. Dunia astral atau dimensi metafisik seringkali menjadi subjek diskusi yang menarik dalam berbagai tradisi spiritual, termasuk dalam Islam. Dalam pandangan Islam, keberadaan dunia astral atau alam gaib adalah sebuah realitas yang diakui. Namun demikian, masuk ke dalamnya tidaklah sesuatu yang dianjurkan atau dianggap positif. Mencari tahu apakah seseorang memiliki kemampuan untuk memasuki dunia astral membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan juga kajian tentang sifat manusia dan alam semesta. Dalam Islam, alam gaib atau dunia astral dipercayai sebagai dimensi yang tersembunyi dari realitas, yang hanya dapat diakses melalui wahyu ilahi atau kehendak Allah. Dunia astral diyakini sebagai tempat kediaman bagi malaikat, jin, dan roh orang-orang yang telah meninggal dunia. Namun,
agama Islam menekankan bahwa manusia tidak seharusnya berusaha memasuki atau berinteraksi dengan dunia astral secara langsung, karena hal itu dapat membuka pintu bagi masalah spiritual dan memalingkan perhatian dari tugas utama manusia, yaitu ibadah kepada Allah. Tanda-tanda seseorang yang bisa memasuki dunia astral. Dalam tradisi spiritual, ada beberapa tanda yang sering dianggap menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk memasuki dunia astral. Namun, dalam konteks Islam, tanda-tanda tersebut seringkali diinterpretasikan secara berbeda atau tidak dianggap relevan. Beberapa tanda yang mungkin disebutkan dalam konteks umum adalah 1. Kemampuan melihat hal-hal gaib. Seseorang mungkin memiliki kemampuan untuk melihat atau merasakan keberadaan entitas-entitas dari alam gaib. Dalam Islam, hal ini sering dikaitkan dengan wasilah atau bantuan dari Allah, bukan sebagai hasil dari upaya manusia untuk memasuki dunia astral. 2. Pengalaman mimpi atau pengalaman luar biasa. Pengalaman mimpi atau pengalaman luar biasa sering dianggap sebagai pertanda bahwa seseorang memiliki koneksi dengan alam gaib. Dalam Islam, mimpi dapat menjadi saluran untuk menerima wahyu atau petunjuk dari Allah. Namun, tidak semua mimpi dianggap memiliki makna spiritual. 3. Kemampuan berkomunikasi dengan entitas gaib. Beberapa orang mungkin mengklaim memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan entitas-entitas gaib seperti jin atau roh. Dalam Islam, komunikasi semacam ini dianggap berisiko dan tidak dianjurkan, karena dapat membuka pintu bagi gangguan spiritual atau bahkan pengaruh jahat. Dalam Islam, memasuki dunia astral atau mencari pengalaman spiritual di luar batas yang ditetapkan oleh agama tidak dianjurkan. Islam menekankan pentingnya fokus pada ibadah kepada Allah, menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya, dan menghindari praktik-praktik yang dapat membuka pintu bagi gangguan spiritual. Oleh karena itu, lebih baik bagi umat Islam untuk berpegang teguh pada ajaran agama dan meninggalkan upaya-upaya untuk memasuki dunia astral. Pengaruh berzikir dan meditasi terhadap dunia astral adalah topik yang menarik dan kompleks. Berzikir, dalam konteks Islam, adalah praktik mengingat Allah dengan ucapan-ucapan tertentu, seperti zikir tasbih atau zikir lainnya. Sementara itu, meditasi adalah praktik dari berbagai tradisi spiritual yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian batin dan kesadaran yang mendalam. Ketika seseorang berzikir atau meditasi secara teratur, mereka memasuki keadaan kesadaran yang lebih dalam, yang dapat membuka pintu untuk pengalaman-pengalaman spiritual yang lebih luas, termasuk pengalaman di dunia astral. Dalam dunia mistik dan spiritual, astral adalah dimensi non-fisik di mana jiwa dapat berinteraksi dengan realitas yang lebih tinggi. Pengaruh berzikir dan meditasi terhadap dunia astral dapat bervariasi tergantung pada individu dan tujuan praktik tersebut. Beberapa orang percaya bahwa praktik-praktik ini dapat membantu mereka mencapai keadaan kesadaran yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan entitas-entitas astral atau mengalami perjalanan astral di luar tubuh fisik mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa pengalaman astral sangatlah subjektif dan sulit untuk diverifikasi secara ilmiah. Banyak skeptis terhadap pengalaman astral, menganggapnya sebagai hasil dari proses biologis atau psikologis dalam otak manusia. Selain itu, ada risiko tertentu yang terkait dengan eksplorasi dunia astral melalui berzikir atau meditasi. Misalnya, seseorang dapat terbawa jauh oleh pengalaman-pengalaman ini dan kehilangan kontak dengan realitas fisik mereka, yang dapat menyebabkan masalah psikologis atau bahkan kehilangan keseimbangan mental. Oleh karena itu, jika seseorang tertarik untuk menjelajahi dunia astral melalui berzikir atau meditasi, penting untuk melakukannya dengan hati-hati dan dengan bimbingan yang tepat. Keseimbangan antara spiritualitas dan kesehatan mental yang stabil sangatlah penting. Pengaruh berzikir dan meditasi terhadap dunia astral dapat menjadi pengalaman yang mendalam dan bermakna bagi beberapa individu, namun juga bisa menjadi ladang yang berpotensi berbahaya jika tidak dilakukan dengan bijaksana. Karenanya, penting untuk selalu memperhatikan keseimbangan dan memahami batas-batas pengalaman spiritual. Terima kasih banyak atas dukungan, like, dan subscribe-nya. Semuanya sangat berarti bagi kami. Kami berkomitmen untuk terus memberikan konten yang bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.